Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzatu Zahra, NIM 115180032 dari jurusan Teknik Geofisika, kelompok KKN AB7525B. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penjualan produk lokal di e-commerce. Di era yang modern dan digital ini, tentunya transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, namun dapat dilakukan melalui media elektronik atau secara online, atau yang biasa disebut sebagai e-commerce. Tentunya e-commerce akan menjadi media yang menguntungkan bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya. Sebelum kita membahas mengenai cara pembuatan akun dan pembuatan toko online pada media e-commerce, kita akan membahas lebih dahulu mengenai e-commerce itu sendiri. Nah, jadi apa itu e-commerce? E-commerce sendiri merupakan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. E-commerce juga dapat diartikan sebagai proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat. Bentuk transaksinya yaitu berupa pertukaran atau penjualan barang, servis, maupun informasi secara elektronik. Situasi pandemi seperti saat ini tentunya juga berdampak pada pertumbuhan e-commerce, seperti yang dikemukakan oleh Statista dalam laporan Digital Market Outlook yang menyebutkan bahwa pengguna e-commerce di Indonesia tahun ini diprediksi tumbuh sebesar 15% dari total 138 juta pengguna pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 ini mencapai 159 juta pengguna. Pertumbuhan e-commerce yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tentunya akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui e-commerce karena akan dapat lebih menjangkau dan menarik banyak konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih kelebihan dari berjualan melalui e-commerce. Yang pertama yaitu jangkauan yang lebih luas. Dengan pengguna yang begitu banyak, e-commerce tentunya dapat menjangkau dan menarik konsumen secara lebih luas, tidak hanya terbatas oleh suatu wilayah saja, sehingga produk yang dijual melalui e-commerce akan lebih mudah dilihat oleh banyak orang dan akan meningkatkan peluang bagi suatu produk untuk dapat terjual. Yang kedua, proses transaksi yang cepat dan tepat, di mana transaksi jual beli melalui e-commerce dapat dilakukan melalui media elektronik dengan waktu yang lebih cepat, di mana pembeli dapat langsung melakukan pemesanan dan pembayaran melalui handphone maupun media elektronik lainnya. Kemudian, pesanan tersebut akan langsung diterima oleh penjual untuk dilakukan proses packing dan pengiriman. Ketiga, yaitu lebih efisien, murah, serta informatif. Transaksi jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Proses pemasaran barang juga tidak membutuhkan biaya yang besar, karena hanya perlu melakukan pengunggahan foto pada laman e-commerce, tanpa harus menyiapkan modal besar seperti saat membuka toko. Yang terakhir, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan adanya pelayanan yang lebih cepat, mudah, aman, dan akurat. Nah, salah satu peran utama dalam melakukan bisnis pada platform e-commerce yaitu adalah marketplace. Marketplace sendiri merupakan suatu platform yang bertugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Di mana marketplace atau pasar daring tersebut juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dilakukan dalam pemasaran produk, iklan produk, metode pembayaran, estimasi pengiriman, maupun pemilihan produk sesuai dengan kategori yang ada. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa marketplace yang telah memiliki banyak pengguna, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Zalora. Selanjutnya saya akan memberikan langkah-langkah dalam pembuatan akun maupun pembuatan toko pada marketplace Shopee. Buka aplikasi Shopee. Kemudian klik mulai. Ikuti petunjuk yang ada. Kemudian klik menu saya.
klik daftar dan masukkan nomor telepon yang akan didaftarkan. Kemudian klik lanjut dan masukkan kode sesuai kode yang ada. Kemudian akan dikirimkan kode OTP pada nomor yang telah diisikan. Dapat dipilih melalui WhatsApp maupun melalui cara yang lainnya. Kemudian masukkan kode OTP yang telah diberikan. Klik lanjut, lalu atur password sesuai yang diinginkan. Kemudian klik daftar. Lalu akan muncul laman seperti ini yang menandakan bahwa akun telah selesai dibuat. Kemudian klik pada logo akun untuk mengubah beberapa profil yang ada pada akun yang telah dibuat. Seperti pemberian nama, kemudian klik simpan, username, kemudian klik simpan, atur profil, kemudian simpan, atur jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian dapat juga dilakukan pengaturan email maupun akun sosial media. Jika telah selesai, lalu klik tanda centang pada bagian kanan atas layar. Jika username yang didaftarkan telah ada, maka ubah username. Kemudian username akan terubah seperti yang telah kita masukkan. Lalu untuk memulai penjualan, maka klik pada menu mulai jual. Kemudian tambah produk. Lalu atur jasa pengiriman. Sebelum itu, masukkan alamat toko. Masukkan nama lengkap, nomor handphone, alamat,
provinsi, kabupaten, kecamatan, kode pos, lalu masukkan alamat detailnya. Lalu letakkan PIN sesuai dengan alamat yang dimasukkan. Kemudian klik konfirmasi. Lalu klik kirim. Alamat selesai ditambahkan. Kemudian atur alamat toko yang ingin disematkan. Masukkan alamat, secara lebih rinci. Kemudian posisikan PIN, lalu konfirmasi, dan atur sebagai alamat toko. Kemudian klik kirim, lalu aktifkan jasa pengiriman yang ingin digunakan. Setelah selesai, untuk menambahkan produk, dapat dilakukan penambahan foto produk dengan mengklik tambah foto, pilih foto yang ingin ditambahkan, lalu klik tanda centang, lalu namai produk, dan deskripsi produk. Kemudian isi kategori, kemudian pengaturan produk berbahaya atau tidak, kemudian sematkan merek jika ada, dan jika tidak ada, pilih no brand, lalu simpan. Pada pengisian kolom-kolom penambahan produk ini wajib dilakukan bagi yang memiliki tanda bintang merah. Selanjutnya yaitu atur harga, dan atur stok.
dengan memasukkan berat produk, kemudian klik simpan. Kemudian klik simpan. Klik tampilkan untuk menampilkan produk. Produk selesai untuk diupload. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.